wajib menyembelih menakutkan. Bagaimana menyembelih menakutkan? Gampang loh, gak usah pakai pisau. 19 menit saya kira cukup ya. Jadi yang pernah saya sampaikan ibu, ini cara bangun tidur supaya kita sehat, supaya kita tidak jatuh di kamar mandi. Ada caranya menurut ahli sel ya, yaitu dengan cara 3 kali setengah menit. 3 kali atau setengah menit kali 3. Mana setengah menit kali 3 itu? Yang pertama, luruskan badan. Itu udah kita ketik bangun di alarm jadi rangkring. Saya dari kasih lupa lagi. Dan saya belinya sampai 15 menit rangkring. Kita palinginnya berapa menit? 20 menit. Enggak pasang alarm. Jangan itu saya sampai pernah kali ini akhirnya itu saya taruh di HP ini saking pengen bangunnya itu mungkin 2 jam saya harus bangun. Maka saya punya strategi supaya bangun tidur 11 nah ini namanya ikhtiar. Baik, ini untuk meneladani sifat ikhlas Nabi Ibrahim yang begitu berat ya, ada tip-tipnya, ada kiat-kiatnya. Kemarin kita sudah sedikit lihat, karena kita kembali ke fotokopian kajian kita ya. Cara menumbuhkan sifat rela ikhlas berkorban seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Siti. Ada 3 aktor dalam hal pengorbanan. Siapa? Nabi Ibrahim, Ismail, Siti. 3 dan mempunyai peran. Karena ketika itu setan mengganggu 3-tiganya dihina, ya, sampai setan merayu dan merayu lagi. Menggoda. Supaya nggak jadi menyembelih Ismail. Tapi Ibrahim boleh, bodoh kamu ini. Aku sudah lama mengharapkan anak. Sudah dikasih anak kok malah mau dibunuh disembelih. Aku ini cisin. Nah, kayak gitu oleh siapa? Istilahnya kayak gitu ya. Tapi karena ini adalah perintah Allah, tetap ya kita yang menjalankan. Ya, jangankan memotong anak, kalaupun Allah menyuruh menyembelih anak dan aku, dua-duanya aku akan laksanakan. Luar biasa keikhlasannya ya. Susah banget ini. Makanya kita bagaimana meniru, mempelajari, meneladani, walaupun bukan disuruhnya berapa pun. Karena dia bukan itu maksudnya. Yang kita pelajari adalah cara-cara beliau bagaimana sampai seperti itu. Ya. Oke, bagaimana caranya? Ada 6. 1. Selalu menghadirkan Allah dimanapun kita berada. Dimanapun. Ketika kita berjalan, hadirkan Allah. Bagaimana caranya, Bu? Berdoa kepada Allah. Keluar rumah, doanya apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa loh kalau kita pahami doa ini. Ya, kita itu menyerahkan awaknya, ya, penyerahan secara total ya kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, terserahmu ya Allah, jiwa ragaku aku serahkan kepadamu ya Allah. Mau urip, mau mati, karena aku nggak punya daya, nggak punya kekuatan, nggak punya apapun ya Allah, aku serahkan kepadamu. Allah begitu semuanya luar biasa. Ada juga begitu. Karena
tetangga Anda diserahkan misalnya oleh saudara Anda, nih aku serahkan ya Mas 2 kilo duit 50 triliun ya, apalagi tuh sawah 5 hektar, kebun 10 hektar, kebunnya berapa? 2000 ekor, terserah ya Mbak, pokoknya terserah mau Anda mau bikin, terserah ya, aku serahkan kepada Anda. Ayo kira-kira senangnya gaya apa? Wah, ini senang. Nah, kalau Allah senang, kita pun ikut senang. Ini dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah apa sebenarnya? Dan yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal paling akhirnya radhiyallahu anhum dzalika liman Ya Rabbak. tahu maknanya? Nggak tahu. Allah ridha, mereka pun akan ridha. Senang. Kalau Allah sudah senang kepada kita, pasti kita juga ikut senang. Dia. Kuncinya, masalahnya bagaimana kan menyenangkan Allah. Sama seperti Anda punya majikan, senang dengan kita dan pekerjaan kita. Kita ikut senang apa enggak? Bagaimana caranya supaya senang majikan ini? Ya harus amar ma'ruf. Sama dalam kontrak kan gitu juga ya dia. Ada amar ma'ruf. Nahi mulai kamu harus buat ini namanya amar ma'ruf. Nahi munkarnya, awas ya kalau di bulan ini jangan ngambil itu, jangan ini, jangan ini. Namanya nahi munkar. Kalau kita patuhi amar ma'ruf nahi munkar yang majikan, masih yang senang apa dengan Allah juga demikian. Kita senangkan Allah dengan salah satu caranya adalah mengikhlaskan apa yang kita lakukan untuk Dia. Ya, sini kemarin artinya ikhlas. Kasih kemarin doa ikhlas. Ayo sampai ini ya, jangan lihat buku. Doa yang dikumandangkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab supaya pekerjaannya soleh dan hatinya ikhlas. Ini silakan. Allahumma ja'al, budi saya. Allahumma ja'al amali salihan. Allahumma ja'al amali kullaha salihan waj'alhu liwajhika khalisan. Wingi gue doa wingi. Ini orang ngaji. Apa kemarin ya? Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah amali akan segala amal perbuatanku itu salihan, sebagai amal yang baik, yang top, yang paling hebat, yang paling maksimal. Itu disebut amal salih. Waj'alhu, dan jadikan amal itu ya Allah liwajhika khalisan, ya, hanya untukmu dengan secara ikhlas ya. Ini supaya apa yang kita lakukan, baik di dalam rumah majikan ataupun di luar majikan, ya, kerjaan kita menjadi top, ya, amal soleh, sekaligus hati kita dapat mengikhlaskan apa yang kita lakukan. Dan ternyata itu sekalian, setiap amalan, bahkan iman sendiri yang kita miliki, kalau tidak diiringi dengan keikhlasan, ini semuanya akan nihil dan akan hancur. Ya, tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang ulama tersohor, ya, yang disebut sebagai Imam Al-Ghazali. Pernah lihat ya? Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia mengatakan
Al-nasu kulluhum halaka. Setiap manusia di dunia ini pasti akan hancur dan rugi semua. Illal mu'minun, kecuali orang-orang yang di situ ada banyak eksepsinya. Ini memang semuanya hancur, semuanya tidak berguna, semuanya bangkrut. Tetapi ada pengecualian orang. Ya, jadi yang pertama pengecualiannya siapa? Al-mu'minun, yaitu orang yang beriman. Wal mu'minuna kulluhum halaka, kata beliau. Dan orang mukmin juga semuanya akan bangkrut, hancur, kecuali orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu, wal 'alimuna kulluhum halaka illa al-'amilun. Orang yang berilmu pun akan rugi, hancur, punah, tidak ada gunanya, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Sebelum punya ilmu kalau diamalkan. Orangnya pintar, gak punya adab. Ayo kira-kira gimana? Lebih baik menerima orang gak punya ilmu tapi beradab, atau dengan orang pintar tapi gak beradab? Pilih mana? Benar? Saya setuju. Ada orang yang berilmu tapi ada kayak gitu. Dia orang biasa, tetapi ada betul. Nah, ada lagi eksepsinya. Orang yang mengamalkan ilmunya juga akan hancur, kata siapa? Imam Al-Ghazali. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Susah banget. Ikhlas memang harus ditraining terus biar begini. Sulit bu. Apalagi Anda pernah diinjili, pernah dibully, pernah disewati, ikhlas sama benar. Hanya yang perlu training. Training keikhlasan. Trainingnya dalam organisasi yang paling bagus. Ya, seperti Anda pagi-pagi sudah datang niatin apa bu? Snack. Ya, langsung terjun ke WC beres-beres. Ini latihan ikhlas sebenarnya. Ada sampah di jalan, kita ngomongnya juga latihan ikhlas. Ya, kita lagi jalan tiba-tiba kiri teman kita diem sampah, ini juga latihan. Jadi kunci utama, ya, kita ingin mendapatkan kesuksesan dunia akhirat adalah sifat luar biasa nama saya. Dan yang kedua, apa yang Anda kita lakukan, lulus diiringi dengan hati yang caranya berikut itu. Ayo kita ulang kembali, kita jadi kembali. Satu, selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, selalu berdoa. Yang ketiga, mengingat pahala. Keempat, berbanyak ketaatan. 5, keenam, seperti kita yang ada di sini, mudah-mudahan jadi ya Allah akan menjadi al-mukhlisun, ya. Dan orang yang ikhlas itu indah, apa sih ciri-cirinya? Ini ada 5 di sini, padahal masih ada lagi, ya. Yang pertama,